Melitatur Rohmah, NIM 1803211000138. Di sini saya berperan sebagai seorang manajer pada perusahaan produk olahan jagung. Yang pertama, alasan saya memilih produk jagung sebagai bahan baku dalam perusahaan saya adalah karena jagung merupakan suatu komoditas yang banyak diminati oleh masyarakat karena kandungannya yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Selain itu, jagung juga bisa dibuat berbagai macam olahan seperti dodol, kemudian keripik, dan yang paling tren pada saat ini adalah tortilla jagung. Nah, di Desa Muncak Tengah sendiri merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya itu berprofesi sebagai petani. Sedangkan untuk komoditas yang dibudidayakan adalah komoditas jagung dan tembakau untuk komoditas pokoknya. Oleh karena itu, pada Desa Muncak Tengah ini sangat prospektif untuk dikembangkan jenis usaha yang memiliki bahan baku jagung. Karena untuk ketersediaan bahan bakunya sendiri sangat melimpah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 pembahasan pokok. Yang pertama ada manajemen mutu produk, yang kedua ada manajemen persediaan, yang ketiga ada manajemen pemeliharaan. Nah, yang pertama adalah manajemen mutu produk. Dalam pemilihan produk ini tentunya kita harus memperhatikan mutu dan kualitas dari produk tersebut. Nah, untuk produk olahan jagung ini memiliki berbagai keunggulan. Seperti salah satu contohnya dari produk olahan jagung ini adalah tortilla jagung yang sangat diminati oleh banyak masyarakat. Selain itu, dari pembuatan tortilla jagung ini juga sangat mudah sehingga dapat diadopsi dan diterapkan di pedesaan, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari hasil panen jagung. Keunggulan dari produk olahan jagung yang pertama adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah. Seperti yang kita ketahui, jagung merupakan salah satu produk unggulan di Indonesia, khususnya di Desa Muncak Tengah ini. Yang kedua, hasil olahan yang beragam. Jadi dari jagung ini bisa diolah berbagai macam olahan. Seperti yang dicontohkan tadi adalah tortilla jagung. Yang ketiga, memiliki kandungan yang menyehatkan dan baik untuk tubuh. Nah, kandungan pokok dari jagung sendiri adalah karbohidrat, lipid, vitamin, protein, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Seperti yang kita ketahui, dibandingkan dengan padi maupun gandum, jagung memiliki harga yang jauh lebih murah dan menguntungkan apabila diusahakan. Untuk pembahasan manajemen mutu produk yang kedua adalah aspek preventif dan prevention, dan dari aspek apresial. Dari aspek prevention, yang pertama, dalam perusahaan kami ini menerapkan manajemen mutu. Yang pertama, membuat tujuan standar mutu produk yang harus dicapai. Jadi dalam pembuatan standar ini kita menetapkan tujuan sekaligus standar yang harus dicapai oleh produk yang dihasilkan dari perusahaan kami. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan terkait pengadaan bahan baku, proses produksi, harga produk, promosi sampai pemasaran. Jadi dari keseluruhan kegiatan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan pemasaran sudah direncanakan di awal produksi. Yang ketiga, membuat proyeksi anggaran khusus manajemen mutu. Nah, anggaran di sini meliputi anggaran untuk biaya produksi maupun biaya pemeliharaan seperti peralatan alat-alat produksi. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada karyawan. Pelatihan di sini adalah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi terhadap karyawan terkait dengan bagaimana produksi yang baik untuk mencapai mutu yang sudah ditetapkan pada standar mutu. Yang kelima adalah membuat desain produk dan teknologi yang akan digunakan dalam produksi. Desain di sini
jenis produk, kemudian kemasan produk, dan varian produk. Yang kedua dari aspek apresial, yaitu melakukan pengujian terhadap mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dengan standar mutu yang sudah ditetapkan di awal produksi tadi. Yang kedua adalah dengan melakukan pengarahan dan pengontrolan dari keseluruhan proses pelaksanaan produksi kepada karyawan. Yang ketiga adalah menyediakan peralatan uji untuk menguji standar mutu yang sudah ditetapkan tadi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang manajemen persediaan. Dalam hal ini, yang pertama adalah tujuan dalam manajemen persediaan ini. Yang pertama, untuk menjamin ketersediaan bahan baku jagung dalam rangka mendukung kelancaran proses produksi. Yang kedua adalah untuk melakukan agar perusahaan dapat mengetahui kapan perusahaan melakukan restock atau pembelian ulang terhadap bahan baku apabila sudah habis di gudang. Kemudian untuk yang ketiga adalah untuk meminimalkan biaya pembelian. Contohnya di sini adalah apabila kita membeli kepada supplier dalam bentuk sedikit, maka mungkin akan sangat biayanya akan lebih besar, terutama untuk biaya transportasi sendiri. Nah, apalagi terkadang dari supplier sendiri memberikan diskon atau potongan harga dalam pembelian banyak, sehingga dapat meminimalkan biaya pembelian. Kemudian selanjutnya pembahasan dalam manajemen persediaan. Di sini ada studi kasus di mana diketahui kebutuhan bahan baku jagung setiap tahunnya sebanyak 10.000 kg. Kemudian untuk harga bahan baku jagung tiap kilonya itu sebesar Rp4.000. Sedangkan untuk biaya pemesanan setiap kali pesan yaitu sebesar Rp150. Nah, untuk biaya penyimpanan yaitu sebesar 15% dari harga bahan baku. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa kuantitas pesanan yang optimal yang harus dilakukan agar biaya persediaan mencapai titik. Yang kedua adalah berapa total biaya persediaan apabila perusahaan melakukan safety stock. Nah, yang ketiga adalah kapan perusahaan harus melakukan reorder point. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dari perhitungan yang pertama yaitu menggunakan Economic Order Quantity atau EOQ, kuantitas optimal, di mana di sini dihasilkan nilai sebesar 24,49 dan dibulatkan menjadi 24 kg, yang artinya pada kuantitas pesanan yang optimal dan yang mencapai biaya persediaan titik terendah yaitu pada 24 kg. Sedangkan untuk pertanyaan kedua yaitu tentang total biaya persediaan. Di sini kita menggunakan rumus TIJ yaitu biaya penyimpanan plus biaya pemesanan plus biaya safety stock. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dihasilkan nilai Rp199. Nah, dari nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa total biaya persediaan safety stock yaitu sebesar Rp110.199. Nah, yang ketiga adalah kapan perusahaan dapat melakukan reorder point, yaitu menggunakan perhitungan DLT dengan kebutuhan baku per hari dikali waktu. Nah, dari hasil tersebut maka dimasukkan ke dalam rumus ROP di mana DLT ditambah dengan safety stock atau SS dan menghasilkan nilai sebesar
219.176 kg. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus melakukan reorder point apabila persediaan jagung mencapai 211.176 kg. Oke, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang manajemen pemeliharaan. Nah, untuk manajemen pemeliharaan di sini, pemeliharaan terencana yang dilakukan oleh perusahaan dan dijadwalkan sebelum proses produksi. Nah, dari tujuan pemeliharaan di sini adalah untuk pencegahan, preventif, dan perbaikan atau korektif. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan dari pemeliharaan pada perusahaan kami, yang pertama adalah menggunakan preventive maintenance, yaitu perawatan sebelum terjadi kerusakan. Di sini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan produksi. Yang kedua ada predictive maintenance, yaitu dengan melakukan pemeriksaan peralatan secara rutin. Yang ketiga adalah perawatan mandiri. Di sini perawatan yang dilakukan oleh karyawan produksi sendiri. Kemudian adalah perawatan berjalan, yaitu perawatan yang dilakukan ketika bersamaan dengan peralatan yang sedang beroperasi. Kemudian yaitu perawatan setelah kerusakan, yaitu dilakukan apabila terjadi kerusakan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Yang terakhir adalah perawatan darurat, yaitu perawatan yang bersifat kondisional yang ketika terjadi keadaan yang mengharuskan untuk dilakukan perawatan. Selanjutnya adalah manfaat dari pemeliharaan. Yang pertama, memperpanjang umur kegunaan peralatan produksi. Yang kedua adalah menjamin keamanan dan keselamatan karyawan dalam mengoperasikan peralatan tersebut. Yang ketiga adalah untuk memaksimumkan ketersediaan semua peralatan untuk mengurangi downtime. Downtime di sini yaitu suatu keadaan di mana peralatan tidak bisa berproduksi atau rusak. Yang keempat yaitu menjamin kesiapan operasional dari keseluruhan peralatan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat. Jadi apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan, perusahaan dapat langsung melakukan perbaikan karena dari peralatan tersebut sudah dilakukan perawatan. Yang kelima adalah mendukung upaya dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Seperti yang kita ketahui, tentunya peralatan di sini juga sangat penting dan mendukung dalam rangka mencapai mutu dari suatu produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Yang keenam adalah peralatan dan mesin dapat digunakan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kerusakan selama jangka waktu tertentu, sehingga dari perawatan ini juga dapat meminimalkan biaya karena tidak terjadi kerusakan pada peralatan tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.